bertemu kembali di Pembelajar Cerdas bersama saya Albert Kurniawan. Sebelum saya masuk ke materi, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Pembelajar Cerdas. Ya, oke. Hari ini saya akan melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu fungsi keseimbangan pasar. Tapi kali ini dengan tambahan pajak dan subsidi. Ya, kita simak bersama-sama. Oke. Nah, di sini saya akan mengeluarkan langsung contoh latihan pertamanya. Kalian diminta yang pertama untuk menghitung titik keseimbangan pasar dari fungsi permintaan berbunyi PD sama dengan min 4QD plus 120. Dan fungsi penawaran pasarnya adalah PS sama dengan QS plus 20. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah jika pemerintah mengenakan pajak senilai $10, tentukanlah juga keseimbangan pasar yang barunya. Oke. Nah, seperti biasa untuk menjawab diketahui, ditanyakan, dan penyelesaian atau jawabnya. Ya, diketahuinya pindahkan saja fungsi permintaannya sama dengan min 4QD plus 120. Dan fungsi penawarannya PS sama dengan QS plus 20. Nah, ditanyakannya adalah tentukanlah TKP pertama, yaitu pasti selalu PD sama dengan PS. Ya, dan titik keseimbangan pasar yang keduanya saat diberlakukan adanya pajak $10. Ya. Nah, untuk penyelesaian atau jawabnya, posisi pertama terjadi ketika PD sama dengan PS. Pindahkanlah persamaannya ke baris bawahnya, yaitu min 4Q. Saya sengaja hilangkan D-nya, dan S-nya pun nanti dihilangkan, ditambah 120 sama dengan Q ditambah 20. Ya, ini Q dan Q bersatu, angka dengan angka bersatu. Berarti min 4Q, Q-nya pindah ke kiri menjadi min Q, sama dengan 120-nya pindah ke kanan. Min 120 ditambah 20. Ya. Min 4Q dikurang Q atau dikurang 1, yaitu min 5Q, sama dengan min 100. Q-nya berarti 20. Ya, tinggal membagi dengan min 5. Min 100 dibagi min 5. Ya, hasilnya adalah plus 20. Ya, itu adalah untuk Q-nya. Untuk P-nya mencarinya mudah. Saya dalam hal ini memasukkan ke dalam fungsi PS. Ya, Q plus 20 berarti P-nya sama dengan Q-nya tadi 20 ditambah 20. Price atau harganya adalah $40. Jadi kesimpulan TKP atau titik keseimbangan pasar saat di mana PD sama dengan PS pada harga $40 dan kuantiti terjualnya 20 unit. Ya. Oke. Berikutnya saya akan coba membuatkan titik keseimbangan pasar pada saat diberlakukan pajak $10 di samping sebelah kanan ya. Berarti tertulis PD sama dengan PST ya. Selalu kalau ada pajak atau subsidi itu yang ditambah atau dikurang di fungsi supply atau penawaran. Itu yang menjadi catatan kalian. Dan usahakan bentuknya jangan QD sama dengan QS, melainkan PD sama dengan PS. Itu. Kalau bentuknya masih QD sama dengan QS, tolong diubah menjadi PD sama dengan PS. Ya. Oke. Nah, tinggal dimasukkan persamaan PD-nya tidak berubah, yaitu tetap min 4Q plus 120. Nah, PST-nya yang berubah, yaitu ditambah 10. Karena adanya pajak. Pajak itu menambah harga. Harganya menjadi lebih tinggi. Jadi persamaan barunya untuk
supply dengan pajak menjadi Q plus 20 ditambah 10 atau ditambah pajaknya. Tadi $10. Ya, menjadi min 4Q min Q sama dengan min 120 plus 20 plus 10. Ya. Min 4Q min Q sama dengan min 5Q. Ya, min 120 plus 20 min 100. Min 100 ditambah 10 adalah min 90. Berarti kuantitinya adalah min 90 dibagi min 5. Hasilnya adalah 18. Ya. Untuk price-nya saya masukkan ke fungsi penawaran dengan pajak. Ya, menjadi Q plus 20 plus 10. P-nya adalah sama dengan Q. Q-nya tadi 18 ditambah 20 ditambah 10. Hasilnya 48. Ya. Jadi dapat disimpulkan titik keseimbangan pasar baru dengan adanya pajak $10 adalah di harga $48 dan kuantitinya 18 unit. Ini jelas terlihat. Harganya semula adalah $40. Dengan adanya pajak $10, harganya menjadi $48 per unitnya. Dan kuantiti yang dimintanya menurun dari 20 unit semula menjadi 18 unit saja. Berarti dengan diberlakukan pajak itu akan menambah harga, namun di sisi lain mengurangi kuantiti. Ya, oke. Nah, berikutnya ini gambarnya dalam milimeter blok. Ya, saya buat dulu. Yang pertama PD sama dengan min 4Q plus 120. Buat kandang ayamnya dulu. Ya, ketika P-nya 0, Q-nya 30. Ketika Q-nya 0, P-nya 120. Saya ulang, ketika P-nya 0, Q-nya 30, dan ketika Q-nya 0, P-nya 120. Ya, itu ada titik A dan B. Titik A-nya 30 ke kanan, yaitu di Q, ya, di bagian arah horizontal kanan, itu titik A, ya, Q, P berarti 30,0, dan B-nya adalah 0,120, ya, di bagian atas untuk B-nya 120. Tarik garis menghasilkan garis persamaan fungsi PD sama dengan min 4Q plus 120. Ya, untuk berikutnya penawaran yang biasa masih mula-mula tertulis Q sama PS sama dengan Q plus 20. Ya, di mana ketika P-nya 0, Q-nya adalah min 20. Tetapi ketika Q-nya 0, P-nya di 20. Ya, garis sumbu C adalah min 20,0 di sisi sebelah kiri, ya. C, ya, C-nya min 20,0 dan untuk D-nya di 0,20 adalah di sumbu P yang titik 20. Tarik garis menghasilkan garis PS sama dengan Q plus 20. Itu titik keseimbangan pasarnya ketemu di titik E. Saya tuliskan 20,40 titik equilibrium pertamanya. Ya, equilibrium keduanya terbentuk dengan tambahan persamaan PST atau persamaan penawaran dengan tambahan pajak. Kita lihat. Ketika bunyinya PST sama dengan Q ditambah 20 ditambah 10 menjadi Q plus 30. Ya. Nah, kita lihat ketika P-nya 0, Q-nya adalah min 30, dan ketika Q-nya 0, P-nya di 30. Tarik garis juga untuk C itu C aksen, saya kodekan C aksen, ya, karena ini sudah berbeda dengan titik C tadi, C aksen, yaitu untuk min 30 dan 0, serta D aksen adalah 0,30. Tarik garis ketemu di persilangannya itu tariknya harus sampai ke atas supaya ketemu titik temu
PD dengan PST yaitu di 18,48. Dan otomatis gambarnya itu bergeser ke arah atas ya. Dari semula itu di agak bawah terus naik ke atas dengan fungsi PST sama dengan Q plus 30. Harganya naik, kuantiti yang dimintanya menurun. Ya, itu seperti itu untuk yang fungsi dengan tambahan pajak. Oke. Ya, semoga jelas. Dan kalau kurang jelas bisa dilihat lagi di tayangan sebelumnya. Berikutnya, ini contoh latihan keduanya dengan tambahan fungsi subsidi. Ya, masih sama, pertanyaan pertamanya adalah mencari titik keseimbangan pasar semula dengan fungsi permintaannya masih sama. PD sama dengan min 4 QD plus 120 dan fungsi penawarannya di PS sama dengan QS plus 20. Ya. Namun ketika pemerintah memberikan subsidi atau potongan senilai $15, tentukanlah keseimbangan pasar barunya. Ya. Nah, di sini kita seperti biasa diketahui ditanyakan dan jawab. Diketahuinya adalah PD sama dengan min 4 QD plus 120 dan PS-nya sama dengan QS plus 20. Ya, ditanyakannya adalah pertama titik keseimbangan pasar ketika PD sama dengan PS dan kedua adalah TKP saat ada subsidi $15. Ya, penyelesaiannya untuk yang pertama hanya mengulang lagi ketika PD sama dengan PS, ya, di mana Q-nya 20 dan P-nya 40. Saya tidak perlu mengulang. Kalau kalian kurang jelas, lihat di contoh soal latihan 1. Saya mau jelaskan di sisi sebelah kanannya, yaitu ketika PD sama dengan PS subsidi. Ya, kalau subsidi itu mengurangi, ya. Jadi min 4Q plus 120 sama dengan Q plus 20 kurang 15 minus ya. Oke, berarti min 5Q sama dengan min 115. Q-nya adalah min 115 dibagi min 5 hasilnya 23 ya. Untuk P-nya mencarinya saya masuk ke fungsi permintaan. Saya coba ya ke fungsi permintaan. Ya. Hasilnya harus sama dengan ketika kalian memasukkan ke fungsi penawaran dengan subsidi. Saya masukkan ke fungsi permintaannya. Min P sama dengan min 4 dikali 23 ditambah 120. Nah, ini hati-hati. Kalian min 4 dikali dulu dengan 23 ya. Jangan nanti 23 ditambah 120, jelas salah. Jadi menghitungnya min 4 kali 23 dulu. Hasilnya min 92 ditambah 120. Hasilnya adalah 28. Ya, titik keseimbangan pasar setelah adanya subsidi $15 terjadi di harga $28 dan kuantiti yang diminta adalah 23. Jelas ini terjadi di harga terjadi penurunan yang semula 40 menjadi $28 dan kuantitinya menjadi 23 yang semula adalah 20 unit. Ya, jelas dengan subsidi orang meminta barangnya lebih tinggi karena harganya jauh lebih rendah atau lebih murah. Oke, semoga jelas dan slide berikutnya adalah penggambarannya. Di sini masih sama untuk PD ya, untuk persamaan PD itu titik A dan B, untuk PS-nya untuk titik C dan D ya, masih seperti gambar yang di contoh latihan 1, contoh latihan 2 ini PST-nya diganti dengan PSS. PSS sama dengan Q plus 20 min 15 menjadi Q plus 5. Berarti ketika P-nya 0, Q-nya adalah min 5. Ketika Q-nya 0, P-nya 5. Ditarik garis, ketemulah titik keseimbangan pasar yang baru atau E-aksennya di kuantiti
23 dan price-nya 28. Ya, bergesernya ke arah bawah karena harganya lebih rendah. Kuantiti yang diminta pun lebih bertambah, ya. Oke, itu penggambarannya. Jangan lupa diberikan keterangan. Garis itu sumbu apa atau fungsi apa, ya, supaya jelas. Nanti di latihan soal mandirinya kalian harus membuat mirip dengan yang saya kerjakan ini, ya, supaya jelas dan kalian tidak mengalami kebingungan lagi, ya. Oke, gambarnya usahakan harus tepat, titik equilibriumnya harus sesuai dengan perhitungan matematisnya di gambar, ya. Pakai pensil dulu baru nanti ditebalkan menggunakan bolpen atau spidol, ya. Kalau enggak akan meleset dan salah. Oke, berikutnya ada 2 materi lagi, ya. Dari contoh soal pertama tadi, tentukan beban pajak yang ditanggung konsumen dan beban pajak yang ditanggung produsen. Ini tidak terlalu sulit. Jawabnya adalah beban pajak konsumen itu dirumuskan dari harga setelah pajak dikurang harga sebelum pajak. Harga setelah pajak kalian tadi lihat berapa? 48, ya. Jadi harga setelah pajaknya adalah 48 dikurang harga semula sebelum pajaknya adalah 40, ya. Oke, berarti yang harus ditanggung konsumen adalah 8 dolar, ya. Sedangkan sisanya diberlakukan untuk pajak produsen, yaitu tax semula adalah 10 dolar dikurang beban pajak konsumen. Hasilnya adalah 2, ya. Jadi beban pajak konsumen dan produsen masing-masing 8 dan 2 dolar. Ya. Oke. Berikutnya untuk soal kedua, ya, dari fungsi subsidi konsumen kita akan lihat, ya, tandanya kebalik. Kalau subsidi konsumen yaitu harga semula sebelum subsidi dikurang harga setelah subsidi. Berarti 40 dikurang 28, ya. Ketika terjadi subsidi 15 itu harganya di 28, berarti 40 dikurang 28 menghasilkan 12 dolar, ya. Sisanya tadi 15 dolar, ya. Beban subsidi produsennya adalah total subsidi tadi 15 dolar dikurangkan dengan beban subsidi konsumen yaitu 12 dolar, ya. Oke. Ini saya agak ralat sedikit, harusnya subsidi dikurang subsidi konsumen, ya, bukan pajak konsumen tapi subsidi konsumen. Ya, hasilnya menjadi 15 dikurang 12 menjadi 3 dolar, ya. Berarti beban subsidi konsumen dan produsennya masing-masing adalah 12 dolar dan 3 dolar. Jelas ini lebih besar diberikan untuk konsumen, ya. Sisanya adalah untuk produsen. Kebalikannya, kalau pajak itu konsumen yang lebih besar, ya. Terima kasih, ya. Cukup sekian pembelajaran dari saya untuk materi keseimbangan pasar atau equilibrium dengan tambahan pajak dan subsidi, ya. Jika kalian menyukai video ini, tolong dibantu untuk like, komen, subscribe, ya, untuk saya makin bertumbuh dan memberikan pembelajaran informasi yang lebih berguna lagi untuk pengembangan yang lebih positif. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sukses, dan nanti di akhir saya akan berikan latihan soal mandiri dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih.